Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Purwatiningsih, SPDMM. Saya dosen di program studi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Saya biasa mengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Pengantar ilmu ekonomi mikro merupakan mata kuliah dengan bobot 2 SKS. Adapun perkuliahan ini dinyatakan selesai setelah melakukan 14 kali pertemuan. Deskripsi dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro adalah sebagai berikut. Mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro termasuk mata kuliah dasar sebagai pengantar ilmu ekonomi yang membahas masalah perekonomian secara mikro. Pokok bahasan dalam mata kuliah ini yaitu masalah ekonomi yang terjadi pada rumah tangga perusahaan dan rumah tangga konsumen. Teori permintaan dan penawaran, mekanisme pasar, teori tingkah laku konsumen, teori produksi dan biaya produksi, serta struktur pasar. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro adalah sebagai berikut. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengestimasi, menghitung, menganalisa, serta menggambarkan dalam bentuk kurva dan mampu membaca kurva mengenai permasalahan perekonomian mikro. Permintaan dan penawaran, mekanisme pasar, elastisitas, tingkah laku konsumen, produksi dan biaya produksi, harga, keuntungan, dan struktur pasar. Dalam 14 kali pertemuan ini terdiri atas beberapa materi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, ilmu ekonomi, yang kedua, kegiatan perekonomian, yang ketiga, masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomian, yang keempat, teori permintaan, kelima, penawaran dan keseimbangan pasar, keenam, elastisitas permintaan dan penawaran, ketujuh, teori tingkah laku konsumen untuk pembahasan teori nilai guna, ke-8 teori tingkah laku konsumen untuk pembahasan analisis kurva kepuasan sama, ke-9 teori produksi dan kegiatan perusahaan, ke-10 teori biaya produksi, ke-11 pasar persaingan sempurna, ke-12 pasar monopoli, ke-13 pasar monopolistik, dan yang terakhir ke-14 pasar oligopoli. Dalam proses perkuliahan ini, saya mengkombinasikan beberapa metode perkuliahan agar mahasiswa tetap bersemangat dalam mengikuti perkuliahan. Yang pertama adalah metode ceramah. Pada metode ini, saya gunakan untuk memotivasi mahasiswa menjelaskan materi perkuliahan berdasarkan modul yang telah disusun oleh tim teaching program studi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Saya menggunakan slide PowerPoint untuk lebih membuka pemahaman mahasiswa akan materi yang disampaikan. Kedua, saya menggunakan metode diskusi. Metode ini saya gunakan untuk melatih mahasiswa memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah pengetahuan mahasiswa, serta untuk membuat suatu keputusan. Pada metode ini, saya membagi mahasiswa dalam beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3 orang. Mereka mendiskusikan materi pembelajaran yang ada kaitannya dengan kehidupan yang nyata. Yang ketiga, metode tanya jawab. Metode tanya jawab saya gunakan untuk melatih daya nalar mahasiswa, melatih keterampilan menjelaskan, dan melatih keberaniannya dalam berpendapat berkaitan dengan 14 materi pengantar ilmu ekonomi mikro. Dan yang keempat, saya menggunakan metode penugasan. Metode penugasan saya gunakan untuk melatih tanggung jawab yang dibebankan kepada mahasiswa melalui laporan tertulis atau tulisan, membuat ringkasan, dan menyerahkan hasil kerja. Selain itu, Universitas Pamulang menggunakan LMS e-learning. Pada LMS e-learning ini, mahasiswa dapat mendownload modul, mengambil dan mengirim tugas, berdiskusi melalui forum diskusi. Untuk waktu pelaksanaan forum diskusi sudah ditentukan oleh LP3, yaitu Lembaga
pengembangan pendidikan dan pengajaran Universitas Magelang. Di luar jam perkuliahan, saya selalu mengupayakan untuk tetap melayani mahasiswa yang ingin bertanya atau berkonsultasi berkaitan dengan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro melalui WhatsApp, email, video call, maupun tatap. Berkaitan dengan penilaian mahasiswa, di awal pertemuan saya selalu menjelaskan tentang bobot penilaian yang terdiri atas kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Penjelasan bobot di awal pertemuan saya maksudkan agar mahasiswa termotivasi untuk belajar dengan lebih baik. Berikut adalah video cara saya mengajar secara online melalui Google Meet. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita semua, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Baik, ya semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari ya. Baik, sebelum memulai kegiatan perkuliahan pada hari ini, saya minta tolong Tatang untuk memimpin doa. Silakan, Tang. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi ini dan mudah-mudahan materi yang diberikan bisa diserap oleh kita, marilah kita berdoa menurut ajarannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Tang ya. Baik, saya ingatkan kalian ya, jangan lupa untuk absen ya melalui Google Classroom ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai oligopoli ya. Pada waktu sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai pasar monopolistik. Di dalam pasar monopolistik itu terdapat ciri-ciri khusus ya. Nah, semoga kalian masih ingat ya. Nah, sekarang saya mereview materi yang sudah kita pelajari mengenai ciri-ciri pasar monopolistik. Siapa yang bisa bantu saya untuk menyebutkan ciri pasar monopolistik? Silakan. Restia, Bu. Iya, silakan Restia. Terdapat banyak penjual Ya. sama barangnya berbeda corak. Oke, ada lagi? Silakan. Ada yang mau menambahkan? Saya Bu, Ya, silakan. perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Oke, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Baik, ada lagi yang ingin menambahkan? Bu, Ya, silakan. Amel, relatif mudah Bu. masuk ke industri relatif mudah ya. Relatif mudah, tapi jika dibandingkan dengan masuk ke pasar oligopoli ya. Baik, ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Saya Bu, Iya, silakan. persaingan penjualan itu melalui promosi atau iklan. Baik, jadi persaingan penjualan melalui promosi atau iklan. Jadi dalam pasar monopolistik iklan sangat diperlukan ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan penjualan ya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari pasar monopolistik. Nah, pada pasar oligopoli juga terdapat ciri-ciri khusus yang nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, sebelum kita membahas ciri-ciri pasar monopolistik, yang tentunya ciri-ciri pasar monopolistik itu ada yang sama dan ada yang berbeda dengan pasar monopoli ya. Kalau berbicara pasar monopolistik, ini adalah perusahaan yang memang membutuhkan dana atau biaya yang sangat besar ya. Baik, saya akan share screen dulu ya. Nah, ini adalah pasar oligopoli. Saya akan menyampaikan tujuan dari perkuliahan kita untuk materi pasar oligopoli ya. Setelah perkuliahan ini selesai, saya berharap kalian semua dapat menguraikan ciri-ciri pasar oligopoli
Yang kedua, kalian dapat menganalisa kurva permintaan oligopoli. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan pemaksimuman keuntungan dalam pasar oligopoli. Kemudian yang keempat, kalian dapat menguraikan hambatan-hambatan untuk memasuki pasar oligopoli. Dan yang kelima, kalian dapat menjelaskan kebaikan dan kelemahan pasar oligopoli. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu ya, sebelum kita masuk untuk penjelasan. Kalian semua sudah mempelajari modul oligopoli kan? Sudah, Bu. Nah, modul oligopoli atau modul perkuliahan kita bisa kalian download di e-learning ya. Nah, setelah kalian mempelajari atau membaca modul oligopoli, di situ ada contoh mengenai jenis barang yang dijual dalam pasar atau perusahaan oligopoli. Nah, saya minta tolong nih ya, apa sih barang-barang yang dijual dalam pasar oligopoli? Silakan, siapa yang mau bisa bantu saya? Saya Bu, Zidan Bu. Iya, silakan, Zidan. Ada bensin dan baja Bu. Oke, bensin dan baja ya. Kalau bicara bensin dan baja, ketika kita sebagai pengusaha ya, bensin atau baja tentunya kita membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Baik, ada lagi yang ingin menambahkan? Silakan. Dias, Bu. Silakan Dias. Ada aluminium dengan semen. Ada aluminium, ada semen. Oke ya. Baik, ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Bu. Siapa? Oh iya, Kori dulu. Silakan Kori. Ada mobil, Bu. Oke, mobil. Oke, yang berikutnya ingin menambahkan? Sakti, Saya Bu, silakan Sakti. Sakti. Ya. Ada industri sabun mandi dan sabun cuci Bu. Oke, industri sabun cuci dan sabun mandi. Nah, Sabun kalau mandi, untuk bensin, baja, aluminium, semen itu termasuk barang standar ya kalau dalam oligopoli ya. Nah, kemudian untuk mobil, industri sabun cuci, sabun mandi itu termasuk barang berbeda corak atau diferensial produk. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah pasar oligopoli. Nah, dalam pasar oligopoli, ya, ini pasarnya terdiri dari sekelompok kecil perusahaan. Jadi cuma sedikit yang ada di pasar oligopoli tersebut, ya. Hanya 1-2 perusahaan atau mungkin beberapa perusahaan. Namun ada kalanya pasar oligopoli itu terdiri dari 2 perusahaan saja. Nah, itu yang disebut dengan duopoli, ya. Adapun struktur dalam oligopoli itu terdapat beberapa perusahaan raksasa yang menguasai sebagian besar pasar oligopoli. Jadi perusahaan raksasa itu sebesar 70-80%. Ya. Nah, di samping perusahaan raksasa itu terdapat perusahaan-perusahaan kecil ya yang menjual barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan oligopoli tersebut. Nah, perusahaan golongan pertama yang disebut perusahaan raksasa yang menguasai pasar itu sangat mempengaruhi perusahaan lain. Nah, sifat ini menyebabkan setiap perusahaan harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama masalah harga, desain, teknik produksi dan sebagainya. Nah, sifat saling mempengaruhi ini merupakan sifat dari perusahaan dalam oligopoli. Nah, sebagian perusahaan menghasilkan barang yang sangat bersamaan, tetapi ada juga yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Nah, di dalam bertindak, setiap perusahaan harus terlebih dahulu mempertimbangkan reaksi perusahaan lain atas tindakan yang akan dilakukan. Jadi, dalam pasar oligopoli, karena jumlahnya sedikit, tindakan-tindakan yang dilakukan itu sebaiknya tidak diputuskan sendiri, tapi mesti didiskusikan dengan perusahaan-perusahaan oligopoli lainnya yang tentunya memproduksi barang sejenis. Nah, di sini adalah ciri-ciri pasar oligopoli ya. Yang pertama adalah menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak. Tadi yang sudah disebutkan sama teman-teman kita ya, disebutkan oleh
Zidane, Diaz, Ori gitu ya, dan Sakti. Nah itu tadi sudah saya dijelaskan, ada barang standar, ada barang berbeda corak ya. Nah kemudian yang kedua, kekuasaan menentukan harga ada kalanya lemah dan ada kalanya tangguh. Jadi kalau berbicara harga di pasar oligopoli itu tidak boleh memutuskan sendiri, harus didiskusikan di kelompok pasar oligopoli tersebut. Sebab apa? Sebab ketika misalkan perusahaan A itu menaikkan harga, perusahaan B, C, dan D tidak akan mengikuti. Ya, akibatnya apa? Akibatnya bagi perusahaan B, C, dan D, customer dari perusahaan A itu akan pindah ke perusahaan B, C, dan D, dan itu akan merugikan perusahaan A. Nah, sebaliknya ketika perusahaan A menurunkan harga, perusahaan B, C, dan D itu akan mengikuti. Kenapa? Kalau perusahaan B, C, dan D tidak mengikuti untuk menurunkan harga, yang terjadi adalah customer dari perusahaan B, C, dan D itu akan berpindah ke perusahaan A dan itu akan menguntungkan perusahaan A. Nah, jadi seperti itu. Jadi dalam perusahaan oligopoli, kalau misalnya satu perusahaan menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan mengikuti. Tapi kalau menurunkan harga, perusahaan lain pasti akan mengikuti. Nah, dalam perusahaan oligopoli itu juga memerlukan iklan, ya. Jadi iklan dilakukan terus-menerus untuk apa? Untuk menginformasikan bahwa perusahaan ini masih ada loh, gitu ya. Dan itu juga untuk mengupgrade kuantiti penjualan. Nah, ini adalah ciri perkaitan di antara perusahaan-perusahaan oligopoli. Di dalam pasar oligopoli yang tadi saya sudah sebutkan, ketika perusahaan A menurunkan harga, perusahaan lain tidak akan mengikuti. Saya ulangi. Di dalam pasar oligopoli, ketika perusahaan A itu menurunkan harga, perusahaan lain akan mengikuti. Kenapa? Karena tidak mau customer-nya berpindah ke ke perusahaan A gitu. Tapi ketika perusahaan A itu menaikkan harga, tidak akan diikuti. Seperti itu, ya. Jadi kesimpulannya apa? Dalam pasar oligopoli, ketika memutuskan harga itu harus diputuskan secara bersama. Supaya apa? Supaya keuntungannya bisa sama ya antara perusahaan A, B, dan C. Tinggal nanti masalah pelayanan. Ya. Nah, di sini ada kurva permintaan dalam oligopoli ya. Nah, kalau dalam oligopoli, kurva permintaannya ini bisa berbentuk kurva permintaan terpatah. Kenapa kurva permintaannya itu terpatah gitu ya? Nah, kurva permintaan terpatah pada oligopoli ini disebabkan karena mereka tidak melakukan persepakatan harga. Yang sekarang kalian perhatikan di situ ya. Ya, garis yang tegak itu adalah price atau harga. Garis yang mendatar itu adalah quantity atau jumlah barang. Nah, sekarang perhatikan di situ itu pertama itu ada kurva D1 ya, yaitu permintaan yang dihadapi perusahaan apabila tidak ada perubahan harga dari perusahaan lainnya. Itu awalnya itu seperti itu ya, kurva D1 gitu ya. Nah, kemudian pada kurva D2 ya. Nah, di situ permintaan yang dihadapi perusahaan apabila misalkan ada perubahan harga dari suatu perusahaan yang diikuti dengan perubahan harga dari perusahaan-perusahaan lain. Nah, harga awalnya itu adalah P0 ya, di mana permintaannya adalah Q0 dan titik equilibriumnya adalah E. Nah, ketika harga turun ke P1, ya, kalau perusahaan lain tidak turut menurunkan harga, maka permintaan akan bertambah ke tingkat yang ditunjukkan oleh titik C. Nah, jika perusahaan lain mengikuti jejak perusahaan pertama, yaitu menurunkan harga, maka permintaan hanya bertambah sampai tingkat yang ditunjukkan oleh titik C. Nah, ketika harga naik ke titik P3 ya, sekiranya perusahaan lain tidak mengubah harga dan tetap menjual pada P0, maka perusahaan yang menaikkan harga akan banyak kehilangan pelanggan. Nah, pada harga P3 permintaan pada titik A1 ya,
jika perusahaan lain tidak turut menaikkan harga, ya. Namun jika perusahaan lain turut menaikkan harga, maka permintaan akan berada di titik A2. Nah, oleh sebab itu kurva dalam oligopoli berbentuk terpatah. Nah, ini adalah kurva penjualan marginal ya dalam oligopoli. Nah, kalian lihat di situ. Nah, ini apabila perusahaan-perusahaan oligopoli tadi sudah dijelaskan ya, apabila perusahaan-perusahaan oligopoli tidak melakukan kesepakatan dalam perubahan harga, maka permintaan yang dihadapi oleh suatu perusahaan dalam oligopoli adalah suatu kurva terpatah. Karena yang diperhatikan di situ itu kurva MR1 adalah kurva hasil penjualan marginal apabila kurva permintaan adalah D1 dan kurva MR2 adalah kurva hasil penjualan marginal apabila kurva permintaan adalah kurva terpatah D1 D2. Maka ketika hasil penjualan marginal adalah kurva MR1 yang ditebalkan ya dari atas sehingga ke titik A1 dan kurva MR2 yang ditebalkan dari titik A2 ke bawah. Nah, ini adalah pemaksimuman ya. Pemaksimuman keuntungannya dalam pasar oligopoli. Nah, dalam keadaan di mana kurva permintaan yang dihadapi perusahaan adalah kurva terpatah dan kurva hasil penjualan marginal adalah kurva terputus. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah pemaksimuman keuntungan oleh suatu perusahaan akan dipengaruhi gitu kan. Nah, awalnya ini kita lihat coba. Awalnya biaya marginal adalah MC0 ya atau MCO. Untuk memaksimumkan keuntungan, MC0 harus sama dengan MR. Ya. Kemudian harga P0 dan jumlah produksi Q0 ya, dan jumlah produksi adalah Q0 ya. Jadi untuk memaksimalkan keuntungan itu MC0 harus sama dengan MR dan harga P0 dan sedangkan jumlah produksi adalah Q0. Ya, misal terjadi kenaikan biaya produksi sehingga MC0 menjadi MC2. Keuntungan maksimal masih dapat dicapai pada harga P0 dan jumlah produksi adalah Q0. Nah, keseimbangan pemaksimuman keuntungan akan berubah jika perubahan biaya produksi menyebabkan kurva biaya marginal berada di atas MC2 atau di bawah MC1. Selama MC memotong MR di atas titik A1 dan A2, maka harga dan jumlah produksi tidak berubah. Nah, berdasarkan kepada analisis itu, ini dapat kita simpulkan bahwa dalam pasar oligopoli, di mana perusahaan-perusahaan tidak melakukan persepakatan di antara mereka, tingkat harga adalah bersifat rigid, yaitu bersifat sukar mengalami perubahan. Ya, seperti itu ya. Jadi nggak boleh memutuskan, ya bukan nggak boleh sih, sebaiknya tidak memutuskan sendiri ya, supaya bentuk kurvanya tidak terpatah. Nah, sekarang ini lihat bentuk-bentuk hambatan masuk ke oligopoli. Nah, jumlah perusahaan yang berada di pasar oligopoli itu kan sedikit ya. Jadi ini merupakan bukti bahwa perusahaan-perusahaan baru sangat sukar untuk masuk ke oligopoli. Kenapa sukar? Karena ada faktor-faktor penting ya yang menyebabkan sukar memasuki pasar oligopoli, yaitu adalah masalah skala ekonomi ya, kemudian biaya produksi yang berbeda dan keistimewaan hasil produksi. Nah, pada skala ekonomi, apabila suatu perusahaan oligopoli dapat menikmati skala ekonomi sehingga ke tingkat produksi yang sangat besar, ini berarti semakin banyak produksi, semakin rendah biaya produksi per unit. Nah, kemudian untuk biaya produksi yang berbeda, biasanya pada tingkat produksi, biaya produksi per unit yang harus dikeluarkan perusahaan, baru ya, itu adalah lebih tinggi dari yang dikeluarkan perusahaan lama ya. Jadi kalau mau bersaing perusahaan baru, modalnya harus lebih tinggi dari perusahaan lama gitu loh. Kemudian di dalam perusahaan oligopoli yang lama ini memiliki keistimewaan hasil produksi ya. Kenapa? Karena barang sudah sangat terkenal, karena sudah lama sudah sangat terkenal. Kemudian barang tersebut sangat rumit, kemudian memproduksi berbagai barang yang sejenis. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa saya sampaikan
berkenaan dengan oligopoli. Baik, nah dari semua yang sudah saya sampaikan, adakah yang ingin ditanyakan? Silakan. Alisa mau tanya, Bu. Ya, silakan Alisa. Mengapa kurva permintaan dalam pasar oligopoli berbentuk terpatah? Ya, Alisa, terima kasih pertanyaannya. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa membantu menjawab, silakan. Baik, saya akan jawab. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi Alisa ya, mengapa kurva permintaan oligopoli itu berbentuk terpatah? Karena gini, kurva permintaan dalam oligopoli menjadi terpatah karena tidak terjadinya kesepakatan harga dalam perusahaan-perusahaan oligopoli tersebut. Nah, itu yang menyebabkan kurvanya menjadi kurva terpatah ya. Baik, ini karena waktu juga, jadi saya mesti menyimpulkan materi perkuliahan kita pada hari ini ya. Dari sepanjang yang tadi saya sampaikan ya, saya berharap ada hal-hal yang bisa kalian simpulkan ya mengenai oligopoli ya. Oke, saya minta tolong kepada ya untuk kesimpulan perkuliahan. Coba mungkin kita buat 3 kalimat saja untuk kesimpulan perkuliahan. Mungkin dari Dita, silakan Dita. Menurut saya kesimpulannya yaitu pasar oligopoli hanya terdiri dari sekelompok kecil perusahaan. Oke, di pasar oligopoli hanya terdiri dari sekelompok kecil perusahaan, ya. Jadi hanya sedikit yang main di pasar oligopoli, ya. Oke, yang lain, Siti, silakan Siti. Kesimpulan dari saya, pasar oligopoli harus terjadi kesepakatan harga. Oke, di pasar oligopoli harus terjadi kesepakatan harga. Oke, yang lain silakan. Evi, silakan Evi. Iya Bu, jika tidak terjadi kesepakatan harga, maka pasar oligopoli ini Ulangi Vi, kurang jelas Vi. Jika tidak terjadi kesepakatan harga, maka pasar oligopoli ini akan terjadi. Jika tidak terjadi kesepakatan harga, maka kurva oligopoli berbentuk terpatah. Baik ya. Nah, itu hal-hal yang bisa kita simpulkan. Kemudian untuk kurvanya kalian nanti bisa coba diulang di rumah, digambarkan buat kesimpulan lagi sendiri ya mengenai materi pada hari ini ya. Untuk tugas kalian bisa lihat di tugas struktur yang ada di e-learning, silakan dikerjakan, nanti di-upload jawabannya di e-learning ya. Baik, selesai sudah ya pembahasan kita mengenai oligopoli. Untuk minggu depan kita akan melaksanakan UTS ya, persiapkan diri kalian dengan baik. Terima kasih atas partisipasi kalian pada pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Demikianlah video cara saya mengajar untuk materi oligopoli pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro melalui Google Meet. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.